Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup sehat. Alhamdulillah. Begini Pak Faris, dalam kegiatan hari ini saya melaksanakan tugas yaitu aksi nyata saya sebagai guru penggerak. Sudahlah kiranya Pak Faris, saya akan mengadakan supervisi kelas. Apakah Pak Faris setuju dengan hal ini? Siap, dengan senang hati akan membantu Bu Nur untuk melaksanakan supervisi. Supervisi ini bertujuan untuk berbagi ilmu yang mungkin nanti bermanfaat bagi kita semua. Pak Faris, oke. Ya, selanjutnya materi apa yang akan disampaikan oleh Pak Faris? Ketepatan materi yang saya sampaikan yaitu di tema 8 gitu ya, tentang lingkungan sahabat kita, yang tepatnya di subtema 1 berjudul komponen penyusun lingkungan. Nanti untuk muatannya fokus ke IPA dan juga bahasa Indonesia, karena nanti akan memuat materi tentang siklus air. Jadi materinya adalah tema 8 dengan mata pelajarannya IPA dan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian apa tujuan pembelajaran Pak Faris yang Pak Faris inginkan? Jadi tujuannya untuk melalui kegiatan ini, kegiatan atau pembelajaran tentang siklus air, siswa dapat membuat karya tentang skema siklus air sesuai minat berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Dan itu juga dengan mengamati model siklus air, siswa dapat menjelaskan proses siklus air. Jadi tujuannya Pak Faris. Iya. Kemudian kegiatan apa saja pada proses pembelajaran tersebut? Nanti saya akan awal-awal ya persepsi dulu ya, tentunya karena itu juga untuk mengiring anak-anak untuk memasuki pada materi dengan menyanyikan lagu Titik Air Hujan. Dengan lagu itu saya harapkan nanti anak-anak dapat terangsang atau menemukan sebuah masalah, kenapa kok air hujan itu datangnya dari atas dan sebagainya. Ya mungkin nanti keunikan anak-anak akan muncul di situ. Terus selanjutnya setelah itu saya akan memberikan suatu media atau alat praktek yang berupa globo. Saya minta siswa nanti atau peserta didik nanti untuk mengamati ada apa toh dalam globo ini, terbentuk dari apa, dan tentunya nanti tujuan utama saya memberikan globo ini untuk yang diamati itu jumlah kedudukan air di bumi ini lebih besar dari daratan atau lebih besar yang dari air, seperti itu. Itu langkah awal. Terus untuk selanjutnya, setelah itu anak akan mengetahui bahwa 2/3 dari bumi itu terdiri dari air. Nah, nanti dari situ saya akan memberikan stimulus bagaimana kok air itu sampai 2/3, terus air itu bisa habis atau tidak, air itu apakah seluruhnya datang dari langit jatuh lalu menuju ke darat. Nanti
Kalau untuk kendala nanti kira-kira yang akan menghadapi nanti sebenarnya untuk pembelajaran yang saya sampaikan insya Allah sudah tersusun dengan rapi. Nah, tapi nanti perlu kita amati juga setiap siswa berbeda-beda. Di kelas saya itu terdapat satu anak yang bukan kebetulan sih, tapi memang anak ini sebenarnya terlahir normal, tetapi kondisi keluarganya yang mungkin menyebabkan anak ini menjadi kurang dalam pembelajaran. Ya. Selain pembelajaran kurang, tapi dan juga pergaulan. Dalam arti pergaulan ini cenderung pendiam benar anaknya. Kalau misal tidak bisa ya udah diem, ditanya pun diem. Pembelajaran juga ditanya nanti hasilnya apa juga tidak tahu. Sering juga di ujian atau di ulangan harian, ulangan semester, mengerjakan tugas atau soal itu nilainya sering di bawah rata. Saya nanti mungkin itu sebagai kendala sih untuk saya lebih memperhatikan ini. Jadi kendalanya adalah anak tersebut pendiam gitu Pak. Cenderung ke pendiam. Kemudian strategi atau rencana apa yang Pak Faris lakukan? Nah, karena saya sudah dari awal sebelum belajar kira-kira saya memperkirakan itu, dan nanti apabila di kelas anak itu masih sama saja, saya sudah menyiapkan beberapa metode pembelajaran. Nanti saya akan membagi 3 kelompok ini. 3 kelompok ini nanti akan saya rata mana peserta didik saya yang bisa, yang medium atau sedengan, dan ya mungkin salah satunya yang paling bawah itu siswa yang pendiam tadi. Nah itu nanti setelah saya beri 3 kelompok akan saya berikan beberapa teks. Ada teks eksplorasi, ada teks infografis, dan yang terakhir ada teks poster. Dan nanti yang berisinya tentang siklus air. Nah nantinya kenapa saya beri kelompok, maka anak-anak yang saya ratakan tadi misalnya mampu itu dapat membimbing atau sebagai tutor sebaya bagi temannya yang kurang. Nah mungkin dengan cara seperti itu insya Allah saya menargetkan seluruh anak ini dapat berkomunikasi dengan baik, tapi tentunya tetap dalam pengawasan dan bimbingan saya. Bagus sekali strategi dan rencana Pak Faris. Kemudian bagaimana persiapan yang Pak Faris lakukan untuk saat itu? Kalau untuk persiapan insya Allah sudah siap semua dulu ya. Sudah dibantu juga mulai dari membantu menyiapkan media dulu ya, logo, terus bacaan-bacaannya kita sudah berkolaborasi, kita sudah menyiapkan itu semua. Jadi insya Allah untuk pelaksanaannya tinggal jalan aja. Oke. Kemudian untuk tanggung jawab Pak Faris apa dalam pelaksanaan ini? Tentunya untuk pelaksanaan ini karena saya sudah mempunyai rencana pembelajaran dulu yang tentunya sudah saya sesuaikan dengan kondisi kelas. Ya tanggung jawab saya membuat anak mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal. Anak mampu mengerti dan memahami siklus air dan juga menyampaikan siklus air dalam bentuk atau bahasanya masing-masing. Ya benar-benar sedikit benar tadi belum sempat saya sebutkan. Tadi untuk tanggung jawab ya, atau target saya itu anak dapat membuat semacam diagram, diorama ataupun gambar bercerita yang menjelaskan tentang siklus air. Mohon maaf tadi belum sempat tersampaikan. Bagus sekali Pak Faris. Semoga pelaksanaan observasi nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Cukup sampai di sini perbincangan kali ini. Kalau butuh saran atau apa bisa berkolaborasi dengan saya atau teman yang lain. Oke, akhirnya dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai, sebelum Pak Faris akan mengulas pelajaran, kan kemarin sudah belajar tentang menjaga lingkungan. Nah, dalam lingkungan kan kita juga menjaga kebersihan air. Kira kalian tahu nggak? Air itu tuh bisa habis atau tidak? Tahu atau tidak? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari sebelumnya karena kita sudah mengenal bagaimana menjaga kebersihan air. Kita juga harus tahu bagaimana siklus air. Kalian sudah pernah lihat alat peraga ini? Apa namanya? Nah, sebelum kita mengamati global, kalian sudah pernah tahu lagu Tik Tik Hujan? Nyanyi bersama-sama ya. Berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Dan kita semua. Ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Hitungan ketiga, mulai ya. Kalian pakai gerakan juga boleh ya, bebas berekspresi meskipun kalian kelas 5 tapi tidak apa-apa ya. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Tik tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jalan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Satu kali lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jalan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ya, tepuk tangan. Sudah semangat? Nah, sekarang coba ini kalian amati ya. Boleh mendekat. Kira-kira apa yang kamu temukan dari pengamatan kalian mengamati global? Coba. Jadi dalam bumi bulat penuh itu 2/3 dari bumi. Jadi kira-kira 2/3 air ini misal meluap kira-kira kan kalau kalian tahu air itu nggak bisa. Air itu datanya dari mana toh? Sumbernya dari mana? Udara, laut, tanah, air hujan. Ada pak yang dari air hujan, ada pak yang dari laut. Itu kira-kira airnya sama apa ya? Berputar. Prosesnya berputar. Berputarnya gimana? Manfaat air itu berputarnya gimana? Berputarnya gimana? Belum tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Siklus air. Ya, jadi bagaimana proses air ini ada dari awal terus sampai menjadi air yang bisa kita manfaatkan. Sebelum kita masuk ke situ, kira-kira apa manfaat dari air? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya minta apa? Untuk mandi. Untuk mandi. Apa lagi? Ais. Untuk minum. Minum. Imer. Untuk menyiram. Menyiram bunga. Apa benar? Mencuci baju. Mencuci baju. Berarti banyak sekali manfaat air. Kira-kira makhluk hidup ini bisa nggak hidup tanpa air? Iya. Kalian bukan tentang siklus air. Siklus air sudah. Kalau sudah, coba kalian amati sejenak tentang siklus air. Sudah. Nah, kalau sudah, kali ini Pak Faris
akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Disimpan dulu apa yang kamu dapat dari yang kamu baca, yang kamu amati di buku ya. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 1 semuanya berdiri dulu. Kelompok 1 paling kanan, kelompok 2 tengah, kelompok 3 paling kiri. Dalam media atau beberapa bacaan untuk kalian amati dengan kelompok. Nah, nanti tugasnya apa? Kita akan mengamati apa? Siklus air. Lalu kalian menyimpulkan ya dari hasil diskusi kalian apa yang kamu peroleh dari teks atau bacaan yang sudah disediakan oleh Pak Faris. Dan kelompok 1 mana? Menggunakan teks eksplanasi ya. Kalian cari apa yang terdapat di situ tentang siklus air ya. Terus kelompok 2 nanti akan menggunakan infografis ya. Terus kelompok 3 di sini. Kelompok 2 sini. Kelompok 3 menggunakan Oke, sekarang kelompok 1 ingat tak kasih nama. Kelompok 1 sama dengan kelompok 4. Segera sambil diamati ya. Kelompok emas ya. Kelompok 2 merah. Akan presentasi ya per kelompok kedua. Pak Faris Kaca ya yang maju. Kelompok 2, ayo kelompok 2 maju dulu. Siapa yang maju? Silakan ke depan. Nggak perlu lama-lama, ayo sebisanya tapi diusahakan benar. Proses siklus air. Evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, kawah, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. Kondensasi. Proses
dan es. Transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Terima kasih untuk Selika, baik dan benar. Silakan. Siklus air dimulai dari evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air di permukaan bumi. Evaporasi bisa terjadi karena adanya energi panas dari matahari. Uap air kemudian naik sampai ke lapisan atmosfer. Selain evaporasi, penguapan juga bisa terjadi pada tumbuhan. Peristiwa ini disebut transpirasi. Tahap siklus air berikutnya adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses tahap siklus air berikutnya. Terkumpulnya uap air dari keadaan suhu panas menjadi suhu dingin sehingga berubah menjadi butiran-butiran air atau es. Hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan suhu yang terjadi di lapisan atmosfer. Berikut tahap presipitasi. Presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Air ini turun dari awan dalam bentuk air hujan. Selain itu, ada juga air yang turun ke bumi dalam bentuk salju, kapur, dan embun. Air yang turun ke bumi akan mengalir di permukaan bumi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air itu mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Proses ini disebut limpasan. Terakhir, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Sebagian air hujan yang tidak mengalir, melainkan masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Siklus ini akan terus berulang. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nilai kelompok perunggu karena lebih lengkap 90. Ayo kelompok terakhir, silakan kelompok Mas. Ayo, waktu berjalan. Jumlah air di dalam ini selalu tetap mengikuti siklus hidrografi. Siklus hidrografi adalah penyerapan air yang terus berlangsung dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses ekspulsasi, kondensasi, dan presipitasi akibat panas matahari. Air di permukaan bumi dikonversi menjadi gas uap dalam proses evaporasi. Evaporasi bisa terjadi melalui air sungai, reservoir, waduk, dan air laut dan tanaman. Tanaman menyerap air melalui akar energi panas matahari, menyebabkan air dalam tanaman keluar dari wujud uap. Proses pengembalian air oleh akar tanaman dan menguapkan dalam tanaman disebut Ya, kelompok 1 cukup singkat, padat, dan jelas. Ya, mendapat nilai 87. Ya, dengan hasil yang kalian dapat, menurut Pak Faris semuanya sudah memahami, ya, memahami apa tentang siklus air. Hanya saja, apa yang membedakan? Ya, karena kelengkapan materi dan juga kebenaran materi serta penyampaian. Ya, untuk kelompok perunggu tadi lengkap, komplit, penjelasannya juga mudah. Untuk kelompok perunggu sudah lengkap, tetapi ada yang lebih lengkap, penyampaiannya pun juga sebenarnya sudah bagus. Ya, terus ke kelompok 3, kelompok 1, kelompok Mas yang terakhir sudah tepat, tapi hanya saja penjelasannya kurang lengkap, ya. Sudah benar urutannya. Jadi kira-kira bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Kalau senang, kalian hari ini dapat apa saja? Mengetahui apa saja? Siklus air. Siklus air, macam-macam bacaan informasi. Seperti apa itu? Teks apa itu, Dan? Eksplanasi. Kelompok 2 apa tadi? Infografis. Kelompok 3 apa? Poster. Ilmu dari bacaan yang seperti poster, infografis, dan juga teks eksplanasi. Ya, saya kira
itu yang bisa Pak Faris sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, diingat-ingat kalian sebagai manusia yang baik harus menjaga lingkungan hidup, utamanya air, karena kita tidak bisa hidup tanpa air yang bersih. Sekian dari Pak Faris. Selamat. Setelah ini kalian boleh beristirahat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Faris. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah melakukan supervisi di kelas Pak Faris tadi, saya melihat proses pembelajarannya Pak Faris itu sudah sangat bagus sekali. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dituju oleh Pak Faris. Kita bincang-bincang sedikit ya Pak Faris, semoga tidak mengganggu waktu Pak Faris. Begini, bagaimana perasaan Pak Faris setelah observasi tadi? Ya, saya kira sangat puas Bu ya, karena apa yang saya rencanakan sudah tercapai. Terus ada apresiasi dari beliau juga, mungkin itu menambah saya menjadi puas penyampaian ini. Kemudian kira-kira Pak Faris, hal yang baik yang perlu dipertahankan dan apa hal yang perlu perbaikan menurut Pak Faris? Kalau hal yang perlu saya pertahankan tentunya menjaga kenyamanan dan kesenangan hati anak-anak saya untuk melaksanakan pembelajaran, dan juga keruntutan dalam penyampaian materi yang tentunya harus saya siapkan itu akan tetap saya jaga, karena dengan seperti itu anak akan mudah memahami. Terus untuk yang perbaikan, saya kira ya perhatian saya ke anak ini masih kurang, atau karena kan anak sekarang berbeda-beda ya, mungkin itu yang perlu saya. Oke, ya jadi fokus ke anak itu adalah penting, jadi itu yang harus diperbaiki. Menurut pengamatan saya tadi, semua anak itu antusias dalam pembelajaran, tapi ada salah satu anak yang kelihatannya masih tidak fokus atau masih pendiam. Kira-kira menurut Pak Faris itu apa penyebabnya? Kalau penyebab dari awal itu, selama saya memegang kelas 5, tentu saya fokus ke anak itu, saya kira hanya pendiam saja, tapi ternyata setelah saya amati, setelah saya tanya-tanya ke teman-teman guru juga, itu ternyata dari keluarganya sudah kurang perhatian gitu. Karena kondisi di sini dia tinggalnya dengan nenek, karena ibunya kerja di jauh juga. Jadi pertama itu yang menyebabkan anak ini kenapa kok pendiam, terus di pelajaran juga pun kurang dibanding teman-teman yang lain. Nah itu menyebabkan dia di kelas pun berefek apabila ketika pelajaran atau pembelajaran itu dia cenderung diam, kurang memperhatikan, dan juga ketika ditanya pun dia nggak tahu apa yang sedang disampaikan oleh bapak ibu. Jadi dari permasalahan tadi penyebabnya adalah kurang perhatian dari orang tua, karena dia bersama neneknya di rumah. Oke, kemudian rencana apa yang dilakukan Pak Faris untuk menghadapi hal tersebut? Rencana awal tentunya pendekatan dulu ya, pendekatan kepada anak. Sebenarnya pendekatannya sudah saya lakukan dari awal, tetapi ya tidak bisa yang signifikan, karena memang untuk merubah anak itu juga perlu dukungan dari lingkungan rumah juga. Lalu juga sudah sempat bertemu dengan orang tuanya, saya minta tolong untuk lebih memperhatikan anaknya di rumah yang akan berefek di sekolah. Selain itu
di sekolahnya saya memberi perhatian khusus kepada anak ini, karena ya memang kalau saya biarkan, saya tidak memberikan perhatian khusus, anak ini akan tertinggal. Terus yang paling nyatanya di kelas, saya selalu menerapkan tutor sebaya. Jadi anak ini tidak lepas dari bantuan temannya. Bukan berarti bantuan itu dikerjakan gitu ya, tetapi membimbing bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya mengerjakan. Jadi lebih ke arah itu, dan alhamdulillah ya kalau bisa dia presentasi yang persenan itu, yang maunya awalnya 50% sekarang lumayan udah 65% perkembangannya maksudnya. Alhamdulillah, rencana Pak Faris bagus sekali. Yaitu yang pertama adalah pendekatan, kemudian kolaborasi dengan wali murid, yaitu yang selanjutnya adalah perhatian kepada anak tersebut dan tutor sebaya dari temannya. Oke. Kemudian ada rencana pengembangan lain nggak Pak Faris? Kalau rencana pengembangan selanjutnya, kalau pembelajaran secara klasikal sekarang menurut saya cenderung tidak bisa digunakan lagi di zaman sekarang. Kedepannya saya akan lebih memanfaatkan pembelajaran melalui audio dan visual, karena mengingat anak-anak sekarang sudah pandai akses, sudah lebih suka belajar dengan gambar dan mendengarkan suara. Jadi nanti saya ke depan akan memanfaatkan media pembelajaran LCD dan tentunya video-video menarik, serta mungkin permainan juga yang bisa saya adopsi dari web atau apa yang berkaitan dengan pembelajaran. Berarti rencana pengembangannya adalah menggunakan media yaitu LCD. Selain itu, apalagi mungkin aja apa rencana pengembangannya? Rencana pengembangan saya mungkin selain itu kita memanfaatkan lingkungan, Mbak, benar ya. Jadi mungkin anak ini di dalam kelas cenderung diam, cenderung hanya mendengarkan tapi tidak tahu apa yang disampaikan. Mungkin akan praktik di lingkungan sekolah. Tentunya kalau bisa dibilang outdoor learning ya, atau pembelajaran di luar kelas dengan nyata lah. Tanggung jawab berarti selain itu menurut Pak Faris dari rencana kemudian strategi tadi, mungkin tanggung jawab Pak Faris itu apa dalam hal tersebut? Tanggung jawab saya ya ke anak itu benar. Ya, tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana tadi. Tanggung jawab saya ya sepenuhnya untuk memberikan perubahan pada anak yang mungkin dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak menguasai menjadi menguasai. Tentunya tidak hanya dari itu, karena tidak hanya itu, yaitu selain itu anak bisa memanajemen dirinya sendiri, anak memiliki kesadaran sosial juga, tidak hanya di akademiknya. Ya itu tanggung saya. Dan yang terakhir menurut saya itu perlunya pembelajaran yang berdiferensiasi, karena memang kebutuhan anak itu sekarang kan berbeda-beda, tidak bisa disamakan, tidak bisa dipukul rata, karena ya dengan kondisinya yang bermacam-macam. Semoga kedepannya Pak Faris lebih baik lagi, menjadi idola, menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Kemudian dari percakapan hari ini, Pak Faris mendapatkan kesimpulan seperti apa? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari percakapan hari ini, tentunya utamanya kita sebagai guru harus memfasilitasi, harus menjembatani dan membimbing
siswa-siswa kita untuk menjadi lebih baik dalam akademis, sosial, dan komunikasi. Selain itu kita juga harus memberikan perhatian khusus kepada setiap anak karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oke Pak Faris, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas Pak Faris kemarin. Kemudian pasca observasi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dalam kegiatan ini. Saya sudah mendapatkan manfaat dan pengalaman dalam supervisi hari ini.